Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di hari ini kita kembali hidup dan kembali menikmati kehidupan, melaksanakan aktivitas keseharian kita. Kemudian salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini kita beri judul pengajian kita dengan judul membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang disebut dengan bahagia. Banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang malam untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan, melakukan lobi-lobi untuk meraih kedudukan, pangkat dan jabatan yang tinggi. Waktu berlalu begitu cepat. Ternyata apa yang selama ini diusahakan setiap hari belumlah mampu membahagiakan, mendapatkan sebuah kebahagiaan di dalam hidup itu. Buktinya, seberapa banyak pun harta yang telah dikumpulkan, kekayaan yang telah dimiliki, dan setinggi apapun jabatan yang telah diraih, yang telah diduduki, ternyata sebahagian orang belumlah berhenti, akan tetapi terus berlari untuk mendapatkan harta kekayaan dan jabatan yang lainnya. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, pertanyaannya sekarang adalah, apa sebenarnya yang membuat orang bahagia? Jawabannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup di dunia dan di akhirat. Caranya adalah dengan membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai sang pencipta, Allah sebagai sang pemilik alam, dan Allah sebagai rajanya manusia. Dengan membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sanalah kebahagiaan hidup akan diperoleh oleh seseorang. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada. Kemudian, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus kita bangun dengan dasar yang pertama adalah akidah. Akidah adalah ikatan manusia dengan Allah. Setiap manusia yang berakidah
pasti akan memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan memiliki hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Hubungan itu diterapkan dalam bentuk ibadah. Jadi akidah adalah ikatan, kemudian ikatan itu diterapkan dalam bentuk ibadah dalam keseharian. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian keimanan yang membuat aku kagum padanya? Tahukah engkau mereka-mereka yang keimanannya membuat aku kagum?" Salah seorang sahabat menjawab, "Aku tahu ya Rasulullah." Sahabat itu menjawab, "Sesungguhnya keimanan yang engkau kagumi itu adalah imannya para malaikat-malaikat Allah." Kenapa demikian, kata Rasulullah? Dijelaskan oleh para sahabat, bukankah malaikat itu adalah makhluk yang patuh dan tunduk kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, dan tidak sekalipun meninggalkan, tidak sekalipun mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya malaikat memang betul diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, selalu beribadah dan tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah, dan tidak pernah pula melakukan maksiat kepada Allah. Tetapi ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya malaikat tidak diberi oleh Allah nafsu. Karena itulah aku tidak kagum terhadap imannya malaikat." Kemudian sahabat yang lain pun menjawab, "Kalau begitu ya Rasulullah, berarti keimanan yang engkau kagumi itu adalah keimanannya para nabi dan rasul." Rasul pun menjawab, "Kenapa demikian?" Dijawab oleh para sahabat, "Bukankah para nabi dan rasul itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah, orang yang diberi wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya para nabi dan rasul patuh kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, tidak pernah membelakangi Allah, itu adalah wajar, karena mereka telah menerima langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau imannya para nabi dan rasul tidak saya kagumi," kata Rasulullah. Kemudian sahabat yang lain pun berkata, "Kalau begitu wahai Rasulullah, barangkali kami inilah sahabat-sahabatmu yang setia mendampingimu, yang engkau kagumi imannya." Apa jawaban Rasulullah? "Ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya engkau memang betul sahabatku. Engkau mengetahui, engkau melihat dengan mata kepala engkau wahyu, engkau mengetahui Rasul, bertemu dengan Rasul. Jadi iman engkau wahai para sahabatku juga belum aku kagumi." Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada. Kemudian setelah itu para sahabat pun termenung, terdiam. Siapakah gerangan imannya yang dikagumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Kemudian dijelaskan oleh Rasul, "Ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya iman seseorang yang aku kagumi adalah seseorang atau hamba yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah mendengar suara, dan tidak pernah melihat aku menerima wahyu, tetapi mereka mempunyai iman yang kokoh. Maka inilah sesungguhnya yang aku kagumi."
Dan yang lebih lagi, mereka hidup berpuluh-puluh tahun jauh sesudah. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, ini adalah sebuah renungan dan sebuah motivasi bagi kita bersama, bahwa kita diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW, kita yang hidup di zaman ini, bahwa ketika kita beriman, ketika kita yakin, maka Rasulullah SAW mengagumi iman kita ini. Untuk itu marilah kita pertahankan bersama kaum muslimin, kaum muslimat. Sehingga dalam sebuah pantun berbunyi, pandai-pandai mencaliak pandan, di balik pandan adonan berduri. Pandai-pandai mencaliak badan, di balik badan adonan berdiri. Siapakah yang berdiri? Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada. Kemudian yang kedua, setelah kita membangun hubungan dengan Allah melalui akidah, keyakinan, maka yang kedua, kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan ataupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka inilah makna ibadah secara umum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita akan selalu terus-menerus beribadah kepada Allah tidak berhenti, tidak henti-hentinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, para ulama membagi ibadah itu kepada dua kelompok. Yang pertama, ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah yang murni ibadah. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni ibadah, tetapi menjadi ibadah karena niat pelakunya. Apa yang pertama? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang murni ibadah. Ada dalil, ada ketetapan, dan diketahui melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ada dalil yang menunjukkan, ada dalil yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian orang yang melaksanakan ibadah itu berharap pahala nanti di akhir. Kemudian yang ketiga, diketahui dengan jalan wahyu. Apa contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada? Kita contohkan ibadah solat. Ibadah solat ada dalil yang memerintahkan kita untuk salat. Kapan waktu salat akan kita laksanakan? Bagaimana cara salat? Kemudian dengan melaksanakan ibadah salat, maka kita berharap pahala di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, ibadah salat itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui wahyunya. Jadi inilah contoh ibadah mahdhah. Seperti begitu juga ibadah zakat, ada dalilnya. Ibadah puasa ada dalilnya. Ibadah haji ada dalilnya. Pokoknya ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalil dan petunjuk melaksanakannya, maka itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Adalah ibadah yang asalnya bukan ibadah, tetapi menjadi ibadah karena niat pelakunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada, kita contohkan adalah makan. Apakah makan itu ibadah? Bisa menjadi ibadah, bisa tidak menjadi ibadah. Apa contohnya? Ketika kita makan, kemudian dengan kita makan kita berniat bahwa dengan makan akan menumbuhkan kekuatan.
kemudian dengan adanya kekuatan, maka kita akan melaksanakan solat, maka di sana ibadah itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika kita ingin makan, kemudian kita dengan makan akan ada kekuatan. Setelah itu kita berniat akan melakukan maksiat kepada Allah, mencuri, merampok atau lain sebagainya, maka di sana makan tidak menjadi ibadah. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada. Inilah sebuah contoh perbandingan tentang ibadah mahdhah dan juga ibadah ghairu mahdhah. Begitu juga kapan kita mau makan, di mana kita mau makan, apakah kita makan ketika lapar ataupun kita makan di siang hari ataupun di malam hari, maka itu tidak ada ketentuannya. Jadi ibadah ghairu mahdhah akan bernilai di sisi Allah tergantung kepada niat pelakunya. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada. Kemudian berikutnya adalah, apakah semua ibadah yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu tidak. Ada beberapa syarat yang harus kita laksanakan jika ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat yang pertama? Bahwa ibadah itu harus didasari dengan iman. Inilah tadi, ketika akidah dengan ibadah tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara iman dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal soleh. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, maka syarat yang pertama dari ibadah itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah adanya iman, maka ibadah itu akan diterima oleh Allah jika dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa ibadah itu harus dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah diperintahkan kecuali memurnikan ketaatan kepada Allah dengan lurus. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada. Jadi inilah 3 syarat bahwa ibadah yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya keimanan, iman itu diterapkan dalam bentuk ibadah. Maka yang kedua, ibadah itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bahwa ibadah itu dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pesan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Semua manusia mati kecuali mereka yang memiliki pengetahuan. Mereka yang mempunyai pengetahuan akan tertidur kecuali mereka yang beramal soleh. Dan mereka yang beramal soleh akan ditipu kecuali mereka yang ikhlas. Dan mereka yang ikhlas adalah mereka yang selalu merasa was-was, merasa khawatir. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, sebuah hikmah
yang sangat dalam bagi kita semua, bahwa tidak ada artinya hidup tanpa adanya pengetahuan. Tidak ada artinya amal soleh tanpa adanya pengetahuan. Kemudian tidak ada artinya pengetahuan dan amal soleh ketika tidak dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, bahwa untuk membangun sebuah kebahagiaan maka diperlukan akidah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang membangun kebahagiaan itu dengan harta, maka korun manusia pertama yang akan bahagia. Tapi ternyata Qarun tidak bahagia. Begitu juga ketika kebahagiaan itu dibangun dengan kekuasaan, maka Fir'aunlah orang pertama yang akan bahagia. Ternyata Fir'aun pun tidak bahagia. Jadi dengan inilah yang penting sekali kita bangun, dan kita bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, ada sebuah ungkapan pantun, pergi ke Mekah untuk umroh, susah sekali karena corona. Jika ibadah tidak bertambah, harapan sekali hidup akan sengsara, akan merana. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah kita penuhi perbuatan tersebut, maka Allah akan memberikan balasannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Untuk itulah kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, dari apa yang telah kita sampaikan tadi, dapatlah kita uraikan bahwa untuk membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bangunlah dengan keyakinan yang kokoh, bangunlah dengan ibadah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lupa bahwa hidup di dunia adalah sementara. Jangan sampai kita tergila-gila dengan harta yang banyak, kemudian selalu termotivasi untuk meraih jabatan yang tinggi. Pada akhirnya dapatlah kita jadikan sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa kalau harta yang membuat bahagia, maka Qarunlah manusia pertama yang akan bahagia. Begitu juga kalau kekuasaan yang dijadikan standar untuk kebahagiaan, maka Fir'aunlah manusia pertama yang akan bahagia. Ternyata itu semua tidaklah bisa membuat orang bahagia. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.